Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Hendriana dengan NIM 2105031003 dari program studi D3 Teknik Elektronika jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik dan Kejuruan di Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari perbaikan dan perawatan perangkat pendingin untuk menjelaskan tentang sistem kelistrikan, elektronik, dan mekanik pada AC. Oke, langsung saja kita ke videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambar sistem kelistrikan, elektronik, dan mekanik pada AC yang saya buat. Nah, di sini sudah terlihat gambar diagram atau wiring dari sistem unit AC. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem kelistrikan dan elektronik pada AC. Di sini sudah terlihat ada beberapa komponen elektronik pada AC. Nah, di sini terlihat listrik PLN 220 volt masuk ke modul kontrol elektronik AC. Nah, modul kontrol elektronik pada AC ini terdapat pada unit indoor. Di sini adalah komponen yang ada di unit indoor ya. Nah, modul kontrol elektronik pada AC ini berfungsi untuk mengatur keseluruhan unit AC. Jika di analogika, fungsi modul kontrol elektronik ini menyerupai fungsi otak manusia. Di dalam modul kontrol elektronik AC ini terdiri dari berbagai macam alat elektronik ya, seperti resistor, kapasitor, IC, trafo, ada juga fuse atau spring ya, dan komponen-komponen pendukung lainnya ya. Fungsinya pun juga beragam ya, mulai dari menerima data dari remote control dengan display ini ya, mengontrol kecepatan atau kecepatan blower indoor ya, yang ini ya. Ada juga pergerakan swing motor stepper untuk mengatur itu ya, dan juga untuk mengatur temperatur ya menggunakan sensor ini. Juga bisa mengatur lamanya pengoperasian timer, mengontrol kerja dari kompresor ini sampai menyalakan dan menonaktifkan AC ya. Nah, di dalam modul ini sudah terdapat power supply ya, ini ya. Power supply ini untuk mensuplai display, mensuplai sensor temperatur ini, dan supply motor stepper ini ya. Nah, selanjutnya sini ya, rangkaian displaynya ini dan remote control ya. Oke. Nah, di sini remote control ini berfungsi untuk pengaturan bagi penggunanya ya. Nah, di mana kita sebagai pengguna bisa men-setting suhu ya, suhu atau temperaturnya menggunakan remote control ini. Kita bisa menggunakan remote control ini menuju ke display ini, dan display ini diproses ke modul ini ya, dan secara otomatis akan kita bisa men-setting suhunya secara otomatis ya. Dan
juga bisa mengatur timernya, juga bisa mengatur blower indoornya ini kecepatannya ya menggunakan remote control, dan juga mengatur arah motor swingnya ya menggunakan remote control ini. Nah, yang sampingnya ini adalah sensor ya atau termistor. Di sini ada 2 sensor ya. Yang di sini adalah sensor atau termistor yang berada di evaporator atau di evaporator yang ada pipanya itu ya. Dimana sensor ini untuk sensor temperatur ya. Nah, sensor ini akan membaca temperatur pada saat evaporator dingin ya, dingin, dan evaporator kelewatan dinginnya dan dibaca oleh sensor ini dan diproses ke modul ini, dan secara otomatis akan mematikan unit outdoor ini, dan sebaliknya juga begitu. Jika pada evaporator itu, pada pipa evaporator agak sedikit tidak dingin ya, maka dibaca oleh sensor ini akan diproses dan secara otomatis akan kembali menghidupkan unit outdoor ini ya. Nah, yang di sampingnya ini sama juga ya, sensor temperatur atau suhu. Ini adalah sensor suhu ruangan ya. Nah, di mana pada ruangan yang sudah dingin dan secara otomatis akan dibaca oleh sensor ini dan diproses ke modul kontrol AC ini, dan secara otomatis akan mematikan motor blower ini ya. Dan sebaliknya juga begitu. Jika suhu ruangan sudah mulai tidak dingin lagi, maka secara otomatis sensor ini akan membaca suhu ruangan dan diproses ke modul ini, dan secara otomatis blower motor ini atau motor blower ini secara otomatis akan hidup ya. Nah, selanjutnya ada motor blower, di mana motor blower ini berfungsi untuk mensirkulasikan udara dalam ruangan ya, sehingga udara ruangan dapat bersirkulasi melewati evaporator. Setelah udara melewati evaporator, aliran udara diarahkan ke ruangan oleh pengatur aliran udaranya ya. Nah, blower ini akan bekerja sampai temperatur udara ruangan sesuai yang kita inginkan. Kita bisa menyeting temperatur udaranya melewati remote control ini ya. Nah, dan di sini ada kapasitornya. Nah, fungsi dari kapasitor ini untuk sebagai penggerak motor blower ini ya, atau saat menghidupkan itu kan saat running atau saat starting kapasitornya. Nah, selanjutnya ada motor stepping ya, atau motor stepper. Nah, motor stepper ini
berfungsi untuk mengarahkan udara dari blower. Pengaturan arah hembusan angin bisa diatur menggunakan remote control ini ya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke unit outdoor ya. Nah, di sini ada kompresor ya. Nah, kompresor ini berfungsi untuk menggerakkan mesin kompresor. Nah, ketika motor listrik bekerja, kompresor akan mengkompresi bahan pendingin dan mensirkulasikan menuju ke saluran bagian sistem pendingin. Umumnya, motor kompresor ini dikemas menjadi satu unit dengan kompresornya ya, serupa dengan motor fan atau fan motor ya. Untuk start awal motor kompresor ini menggunakan bantuan kapasitor. Untuk muatannya ya, bantuan untuk menghidupkan kompresor itu berisikan kapasitor ini supaya bisa hidup ini ya. Nah, selanjutnya di sini ada kondensor atau fan motor ini ya, fan motor kondensor ya. Nah, fan motor kondensor ini berfungsi untuk mengerahkan kipas kondensor ya yang ada di luar ruangan. Bentuk dan ukuran motor fan kondensor ini yang ada di luar ruangan atau outdoor bermacam-macam ya, tergantung besar kapasitas AC-nya. Untuk memaksimalkan putaran dibutuhkan start kapasitor ya, sama seperti kompresor ini ya, membutuhkan bantuan dari kapasitor ya. Nah, itulah ada sistem kelistrikan dan elektronik pada AC. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan sistem mekanik pada AC ya. Nah, di sini sudah terlihat ada 4 blok ya, yaitu ada kompresor, kondensor, expansion valve, evaporator. Nah, di dalam unit AC ini terdapat sebuah pipa yang gini ya, yang di tengahnya berisikan cairan refrigan ya atau freon. Refrigan tersebut diberi tekanan oleh kompresor sehingga mengakibatkan suhu refrigan dengan suhu yang lebih tinggi ya. Kemudian masuk ke dalam kondensor dan diberi hembusan udara pada kondensor ke arah ruangan atau outdoor ini ya, sehingga udara yang menyerap panas dari refrigan yang lebih panas ya, jadi lebih panas jadinya dia. Hasilnya ialah cairan refrigan bertekanan tersebut keluar dari kondensor menuju ke expansion valve dengan bertekanan tinggi. Ini sangat panas ya. Nah, pada expansion valve ini cairan refrigan tersebut disemprotkan ke pipa yang menuju ke evaporator ini ya. Nah, yang menuju ke evaporator ini yang tidak bertekanan dan karena bertekanannya rendah di sini ya, sehingga refrigan yang cair berubah menjadi uap. Nah, setelah menjadi uap, perubahan tersebut kerapatan masanya lebih rendah ya, sehingga suhu yang sebelumnya telah turun menjadi lebih turun lagi dia ya, menjadi dingin ya suhunya ya. Hal inilah yang mengakibatkan cairan refrigan atau freon tersebut memiliki suhu yang sangat rendah. Selanjutnya, uap refrigan tersebut yang suhunya telah turun tersebut masuk ke evaporator ini ya.
dan dihembuskan udaranya ke ruangan ya, dan dihembuskan udaranya itu di dalamnya melalui fan motor itu ya, fan motor indoor ya. Nah, udara dingin tersebut kemudian disalurkan ke ruangan yang membutuhkan udara dingin. Uap refrigeran tersebut ini selanjutnya masuk kembali melalui kompresor ya, dan terus berulang seperti itu, bersirkulasi ya, terus berulang seperti itu ya. Nah, segitu saja penjelasan tentang dari sistem kelistrikan, elektronik, dan sistem mekanik dari saya ya. Baik, segitu saja video dari saya tentang penjelasan sistem kelistrikan, elektronik, dan mekanik pada AC. Kalau ada kesalahan kata dalam pembuatan video, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.